Oh, kamu bisa dengar nggak? Kedengeran nggak? Dengeran nggak, Mos? Dengar. Halo, Mas. Halo, Manuel, halo, pagi. Giana, pagi, Giana. pagi. Nah, Oke, yang jadi host siapa ya? Ming Ming ya? Ming, Contoh Kori. Aku, Iya, Ming Ming, iya kok. Oke. Host, Ming Ming jadi host. Oke, udah live juga ya? Ya, Tinggal terima ya. kasih. Thank you, Ko Intan. thank you, kok. Evan. Ya, thank you. Samuel tadi ada video kayaknya. Samuel tadi ada videonya, lucu-lucu imut. Udah lama nih nggak lihat muka Samuel. Iya, dia di awal kalau join pasti muncul. Terus dia Iya. hilang. Samuel, mau nyanyi dong. Padahal Iya nih. Kangen dengar suaranya Samuel. Imut-imut. Tadi Shawi juga ada videonya. Aku masih di smooth. Halo, Justin. Nggak tahu. Oke, 1 menit lagi bisa mulai ntar. Oke, siap, Lausa. Jangan yang pakai warna putih deh. Udah kayak gitu tapi nggak bisa. Radio mode. Justin or Pagi, Lausa Irma. Ya. Buat teman-teman yang udah kenal Lausafini pasti tahu nih Lausafini kalau bawain firman Tuhan pasti maunya ada interaksi. Jadi nanti teman-teman aturan mainnya kayak Jumat Agung kemarin juga ya. Kalau ada yang mau ngomong atau mau apa langsung bisa kasih emoji ya, emoticon, reactions. Di sini reactions namanya. Bisa kasih reactions. Kasih gini. Kita tes reactions dulu kali sebelum mulai ibadah. Jadi biar nanti pas waktu firman Tuhan udah langsung laksanakan. Udah pada ngumpul belum nih teman-teman semuanya? Tuh. Terutama teman-temannya Grace harus start video semua ya. Grace-nya di sini nih. Justinnya sendiri ya, jadinya ya. Iya. Hai Ada An. Ada cicinya Justin kok nggak kelihatan nih. Kristo, sorry Kristo. Kristo tetap ya dengan hampir setengah wajah ya Kristo ya. Kasih lihat cek dia. Nah, selesai lah, udah boleh mulai. Oke, nggak usah mulai ya. Ya, oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Pagi.
sungguh bersyukur ya hari Minggu ini kita masih diberikan kesempatan satu kali lagi sama Tuhan. Kita bisa berkumpul, beribadah bersama bareng-bareng, walaupun masih tetap secara online, tapi ini merupakan tetap sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Kita bisa bangun pagi hari ini, kita bisa menghirup udara segar, itu semua anugerah dari Tuhan. Nah, untuk memulai ibadah kita, aku mau mengajak teman-teman, untuk saat ini kita mau mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Untuk 1-2 jam ke depan kita mau fokus kehadiran Tuhan. Kita mau bertemu muka dan muka pada Tuhan. Kita sungguh-sungguh kita mau minta pimpinan Tuhan. Saat teduh. Amin. Dan dengarlah panggilan beribadah ini. 1 Tawarik 16 ayat 23-31. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji, sangat dan lebih dahsyat, ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saat ini aku mau mengajak kita untuk mau menyanyikan sebuah pujian dengan apakan ku balas. Karena Tuhan sudah begitu baik. Mari kita mau menyanyikan ini dengan apakan ku balas. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur
segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita katakan sekali lagi, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Saat ini aku mau mengajak teman-teman untuk satu kali lagi. Kita mau menundukkan kepala sejenak. Mari kita ambil satu momen ini untuk kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mau jujur sama Tuhan. Kita mau melihat satu minggu ke belakang. Adakah perbuatan kita yang kita tahu itu menyakiti hati Tuhan, tapi kita masih lakukan. Dan mungkin itu nggak sekali dua kali, tapi berkali-kali. Yuk, aku ajak di momen ini kita mau tunduk satu kali lagi. Kita mau datang ke Tuhan, kita mau jujur, kita mau akui dosa kita. Sebab Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Sebab tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Tuhan tahu apa ini kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, saat ini kami datang Tuhan dengan hati yang hancur. Kami tahu Tuhan, kami sungguh sering menyakiti hati Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami memohon Tuhan untuk Tuhan yang melihat setiap hati kami. Kami telah jujur Tuhan, kami mau bertobat ya Bapa. Tuhan, Engkau yang boleh pimpin hari-hari ke depan. Kami mau mengambil komitmen untuk kami nggak mau melakukan dosa itu kembali. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Bapa yang begitu baik untuk kami. Walaupun kami melakukan dosa berkali-kali, tapi Tuhan tetap dengan tangan yang terbuka lebar memanggil kami kembali. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan yang Tuhan berikan. Ya Tuhan, kalau sebentar juga kami akan melanjutkan ibadah kami, Tuhan yang boleh pimpin ibadah ini hingga pada akhirnya, biarlah nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah diambil dari Roma 10 ayat 9 sampai 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Foto diambil dari Mazmur 150 ayat 1 dan 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Teman-teman, kita sangatlah bersyukur karena Tuhan Yesus telah bangkit kembali. Karena itu sebagai ungkapan dari rasa syukur kita pada hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian sebab Dia hidup. Oke, teman-teman semangat ya nyanyinya. Sebab Dia hidup, 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 sebab Dia hidup
Siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosamu, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Bukan gempar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi hidup jadi berarti. Jadi berarti sebab dia hidup. Ya, saat ini mari kita mau ambil Alkitab kita. Kita mau membaca pembacaan Alkitab yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ke 25. Karena ayatnya cukup panjang, aku akan baca bergantian dengan Grace ya. Aku ayat yang genap, Grace ayat yang ganjil, dan seterusnya. Mulai ya, 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Judul perikopnya adalah Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan.
Nah, sebelum memasuki firman Tuhan, aku mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Grace. Nah, jadi ini kan hari ini kita merayakan Paskah ya. Jadi di minggu ini khusus kita memperingati Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, bagi seorang Grace nih, apa sih makna Paskah buat kamu? Buat Pasca itu sesuatu yang spektakuler karena itu juga sesuatu yang very important. Karena dengan adanya Pasca itu kan Tuhan Yesus bangkit kan? Dan karena Tuhan Yesus bangkit itu menunjukkan bahwa membuktikan bahwa Dia udah capable of like saving all of us. So He is also capable of saving Himself. Oke. Oh enggak, kalau Paskah di otak kamu nggak ingetnya telur gitu? Iya, Itu juga. Rabbit. Ya oke, balik lagi ke tadi. Jadi tadi aku suka sama satu kata kamu, kalau Paskah itu kan berarti bangkit ya. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir nih, jadi Tuhan Yesus dulu 2000 tahun yang lalu, dia itu kan juga 100% manusia. Terus dia tuh mati, dan lalu dia hidup lagi. Kayak bener, maksudnya do you really actually believe it? Logically, I think it is impossible. Karena kayak if it happens right now, I wouldn't like believe it at all. Tapi karena kayak we know that our God is very powerful, jadi kayak I believe it ya. Jadi memang kayak tadi kau bilang logically, secara logika itu kayak hampir tidak mungkin ya. Kayak kalau kita tarik lagi misalnya nih, kalau zaman now nih gitu, 2021, tiba-tiba ada berita kayak orang mati bangkit lagi, kayak kamu pasti susah buat percaya, ya kan? Iya. Kayak hampir nggak mungkin banget itu terjadi gitu. Jadi kayak menurut aku kalau di dalam 1 Korintus tadi itu udah cukup menjelaskan kayak kalau misalnya bukan hikmat itu nggak diberikan dari Tuhan, kayak kita nggak akan mungkin bisa percaya karena itu tuh melampaui akal pikiran kita sebagai manusia. Bagaimana gimana tuh kita bisa percaya kalau Tuhan itu bangkit gitu, kayak mati terus bangkit, itu 2000 tahun yang lalu gitu kan. Jadi menurut aku itu sesuatu yang memang kalau bukan Tuhan yang kasih ke kita, kayak kita nggak akan bisa kita nggak bisa imagine gitu intinya gitu ya. Nah, ngomongin masalah kayak kebangkitan jadi aku jadi ingat satu film superhero yang ngehits banget 2-3 tahun lalu ya. 2-3 tahun lalu yang judulnya Avengers Endgame. Nah, aku mau tanya teman-teman di sini nih, siapa yang udah nonton Avengers Endgame? Boleh raise hand. Reaction. Iya, reactions raise hand. Thumbs up or maybe raise hand. Iya, coba. Yang udah nonton raise hand. Wah, aku udah lihat tuh. Oh, banyak ya. Rata-rata semua udah hampir nonton. Nah, Avengers Endgame ini isinya superhero keren-keren. Oh, Justin bilang kadang-kadang di YouTube nontonnya. Oke, nggak apa-apa. Memang banyak itu ngetren pada masanya. Sampai sekarang juga kita masih ingat kan. Coba aku mau tanya Grace, who is your favorite superhero in Avengers? My favorite definitely Captain America. Oh, Captain America. Kenapa? Pasti ganteng. Iya. Gara-gara ganteng. Oke. Siapa di sini yang sama kayak Grace, Captain America juga? Kalau aku sih tim Iron Man, sorry azan nih. Nih, jadi oke, Captain America ya. Coba, aku mau tanya sama satu orang. Apa ininya dulu? Adiknya Grace dulu deh. Coba siapa favorite Avengers kamu? Captain America juga. Oh, sama-sama nih kayak Cici. Kenapa Captain America? Keren, banyak filmnya. Banyak apanya? Banyak filmnya. Oh, Jadi, banyak filmnya. Kamu tontonin semuanya tuh? Iya. Wih, mantap. Coba mau tanya lagi. Oh, kamu pilih satu orang aja. Coba pilih satu orang yang kamu tunjuk. Justin. Justin?
Siapa Oke. favorit? Captain America juga sih, karena dia bisa angkat palu Thor. Oh, bisa angkat palu Thor. Kenapa palunya? Kenapa nggak Thor yang kamu demenin, dia bisa angkat terus? Enggak sih, emang kan Iron Man kan nggak bisa angkat palunya si Thor kan, cuman si Captain America doang. Oh gitu. Iya juga sih, benar-benar. Aku mau tanya satu orang lagi yang cewek coba. Dan Captain America juga. Cewek siapa? Gianna. Siapa Ji favorite Avengers kamu? Thor mungkin. Oh, Thor. Jarang-jarang nih cewek suka Thor. Kenapa nih suka Thor? Nggak tahu. Kirain ganteng juga. Oh, muscle katanya, muscle. Oh, boleh karena muscle-nya ya. Kamu umur 14 udah mantap nih jawabannya. Oke. Oh, selesai lah. Iya. Rupanya bukan emak-emak aja ya suka yang masuk-masuk ya. Anak 14 tahun juga sekalian yang masuk ya. Langsung, aduh. Jadi emang sih itu sangat menarik ya, kayak Avengers tuh kayak semuanya pasti tahu di sini Avengers, udah nonton semua, dan waktu itu sempat heboh tuh di sekolah minggu, aku inget. Iya. Nah, ngomong-ngomongin masalah Avengers, kalau tadi aku tuh favoritnya Iron Man. Kenapa Iron Man? Karena dia itu kayak keren sih, definisi keren menurut aku ya. Tapi aku jadi ingat satu di endingnya Avengers Endgame itu. Ingat kan endingnya Avengers Endgame ada satu superhero yang akhirnya mati. Itu siapa guys? Iron Man. Iya, Iron Man. Nah, dan kayak aku jadi ingat sih kayak even Iron Man itu dia akhirnya Iron Man kan ceritanya dia itu mati supaya dia bisa menyelamatkan separuh penduduk dunia, ya kan? Nah, tapi aku jadi ingat nih kayak Iron Man tuh mati buat menyelamatkan separuh dunia, tapi dia aja nggak bisa selamatin diri dia sendiri, ya, which is dia harus sacrifice diri dia demi menyelamatkan setengah penduduk itu. Dan tapi ya udah that's it gitu. Jadi penyelamatan dia cuma satu kali, dan ya udah kita nggak akan bisa lihat Iron Man lagi sampai sekarang karena karakternya udah dibunuh gitu, udah kayak udah bye-bye, nggak akan mungkin balik lagi kayak Superman is back, itu kan berkali-kali udah mati bangkit lagi. Tapi kayak yang ini tuh even seorang Iron Man yang udah super powerful, yang keren banget, punya teknologi, dia kan kaya banget ya, dia aja cuma bisa menyelamatkan orang-orang satu kali dan dia sendiri mati, dan udah that's it gitu. Kayak beda banget gitu sama sosok yang kita kenal yang 2000 tahun lalu mati terus dia bangkit lagi, kayak which is itu apa ya, wow sih, berarti kayak kita wajib banget nih kenal si sosok ini, kayak ya pas Jesus kan, Tuhan Yesus, kayak dia udah pasti beda gitu, even kayak sama superhero yang terkeren sekalipun itu nggak ada tandingannya deh. Nah, sebelum mau memasuki firman Tuhan, aku mau mengajak teman-teman untuk kita kembali mempersiapkan hati kita sambil kita mau menyanyikan lagu tema kita yang berjudul Jadi Sepertimu. Di lagu ini ada liriknya kayak, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, setulus kasihnya Tuhan. Mari kita benar-benar mau menyanyikan lagu ini. Kita mau minta pertolongan Tuhan supaya nanti di dalam firman Tuhan kita bisa punya hati yang seperti tanah yang subur, sehingga firman itu bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah.
Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ya, waktu selanjutnya persilakan untuk kelas ini. Kita berdoa dulu ya. Pagi ini kamu bangun, mungkin kamu berpikir, ya, another day, ya, another Easter to celebrate. Tapi kalau dipikir-pikir, ini kesempatan luar biasa untuk dengar kisah yang luar biasa yang gak pernah terjadi di siapapun. Itu apa? Kebangkitan. Dan bukan hanya tentang Yesus bangkit. Jesus brings powerful, wonderful claims about his resurrection. Yesus itu bawa penyataan-penyataan yang luar biasa tentang dirinya. Dan kalau dia benar-benar bangkit, maka anak-anak, orang yang harus paling kamu take his words, orang yang paling harus kamu percayai kata-katanya adalah Tuhan Yesus. Berarti dia itu benar, seperti yang dia omongin, dan semua yang dia katakan tentang manusia dan bagaimana dunia ini berakhir, dan bagaimana Tuhan meminta kita bertobat, kita harus dengar baik-baik. So it's not about looking good in front of your Sunday school teachers, ya. Bukan hanya tentang kekristenan, bukan hanya tentang aku datang ke sekolah minggu kelihatan baik sama mama papaku. No, it's about Jesus' words, dan itu dibuktikan. Jika dia benar-benar bangkit, maka semua yang dia katakan benar. So we have to consider very, very, very strong about all of his claims. Kita harus benar-benar pegang semua perkataannya. Kita berdoa ya, kita minta Roh Kudus ajar kita. Karena ini bukan tentang manusia. Ini pikiran manusia nggak bisa cerna. Bukan saja karena kita kurang pintar, enggak. Tetapi Alkitab bilang, karena kita sombong. Karena kita sombong. Jadi mari kita rendahkan hati kita minta tolong sama Tuhan supaya kita ngerti. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami buka mata kami, buka hati kami, buka pikiran kami. Mungkin ada dari antara kami yang masih ngantuk dan ikut ibadah ini memang karena kami harus ikut. Tapi Tuhan, tolong kami mengerti. Orang-orang bilang engkau bangkit. What is that to do with me?
Hubungannya dengan aku apa kalau kamu bangkit? Tuhan, ajar kami oleh kemurahan-Mu supaya kami mengerti. Kenapa dengan kebangkitan? Apa hubungannya dengan kami? Ajar kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi Lause Sela ya sama Grace, thank you ya, pujiannya luar biasa ya. Senang sekali Lause bisa ikut ibadah ini. Lause juga bawa anak Lause ya. JJ boleh say hi JJ? Izin ya. JJ, boleh hidupin ini videomu sebentar? Oke. Nah, suaranya kalau pagi begitu. Ya, itu ya. Itu di belakang background-nya apa JJ? It's a character from an anime, and it's my favorite. Yeah, I'm just gonna cancel it. It's okay. Yeah, there you go. Apa? Oh, itu Also jadi gonna delete papanya ya. this. Jadi papanya. Tadi Basically, it's like, karakter, hold on. tadi karakter siapa JJ? It's a character from an anime. It's my favorite. Basically, he's like one of the person that increased my JJ, self-esteem. sorry. Video please. Huh? Video. Your video is still. Yeah, hold on. I need to fix my video settings. Okay. There you go. Itu karakternya siapa? It's a character from an anime. He increased my self-esteem because in the anime, he basically has like this personality that he doesn't care what his surroundings is, and he thinks that he's the spotlight. So he still thinks that like he's the best, and he doesn't actually feel down every time. So he kind of increased my self-esteem. Okay. Siapa namanya? Yuga Aoyama. Oke, anime. Ada yang tahu nggak? Ada yang sini yang suka anime juga nggak? Ada, Resen. Oh, macam-macam ya. Ada kamu yang suka Avengers, gitu. Ada yang suka anime, begitu ya. Oke, kalau JJ suka anime yang apa sih backgroundnya animemu, JJ? Ya, kita ada yang kita suka ya. Nah, ini tadi Avengers Endgame ini ya. Saya mau tanya dulu, tadi kita udah sharing ya. Itu fact or fiction? Kisah nyata atau fiction itu kisah tidak nyata? Fact or fiction? Boleh kasih pendapatmu. Boleh ketik di meeting chat atau kalau ada yang mau langsung ngomong, langsung aja nyosor. Ayo. Unmute langsung ngomong saja. Itu fact, kisah nyata atau fiction atau kisah tidak nyata? Ada yang chat nggak langsung? Fiction, oke. Bagus. Ada yang sharing Crystal fiction, Amos fiction, Jermin juga bilang fiction. Mau dengar dari tadi sudah Crystal ya. Amos dong sekarang, Amos. Amos bisa bersuara sedikit. Ya. Ya, Mos. Kenapa kamu bilang ini fiction, Mos? Ini keren loh ini sampai ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tokoh ya. Udah sampai 12 mahal-mahal dibayar. Ini kisah nggak nyata gitu ya. Coba jelasin, Mos. Saya memang bukan kisah nyata, cuma dibikin film supaya banyak orang yang senang nonton aja. Iya, oke. Ya, thank you, Mos. Ya, jadi kamu sudah ini ya, logiknya sudah jalan ya. Walaupun begitu luar biasa film ini, tapi tetap dia itu fiction, dia itu kisah tidak nyata. Ya, betul sekali. Nah, kalau ini, saya nggak tahu kamu seusia kamu tahu nggak film ini. Tapi kemarin tuh kita ya JJ ya, kita jalan ke apa kemana ya? Ke The Breeze ya. Yes, yeah. Kayaknya ini akan muncul deh film ini deh. Tuh ya, apa ini film papa kamu, film engkong kamu, film nai-nai kamu juga lah. Ini terkenal banget ini sebenarnya, tapi mungkin nggak tahu kamu akan nonton ini nggak dibanding Avengers ya. Nah pertanyaannya, is it fact or fiction? Pak, boleh di meeting chat, boleh langsung ngomong, silakan. Jangan malu ya, langsung ngomong ya.
Ini JJ ini kalau di kelas juga suka nyosor langsung ngomong kalau mau ngomong. Davin said. Davin ada di sini nggak ada? Oh, pasti ada di sini. JJ bilang, I think it's a fact. Ya, tolong Davin. Kita jelasin nggak, Davin? Kok kamu bilang ini kisah nyata? Davin ya, di sini ada Davin and Darren. Gambarnya, profile picture-nya Davin aja udah kayak samurai begitu. Karena kisah nyata. Kenapa kamu bilang itu kisah nyata? Kamu pernah nonton nggak, Davin? Pernah? Nah, Oke, kamu pengen itu jurus apanya? Apa itu? Namanya apa? Ada yang ingat nggak? Itu jurus apa? Dari aliran apa? Ming? Di sini namanya Ming ya? Ming. Aku. Ya. Lausa. Kayaknya kamu tahu sesuatu deh, coba. Oh iya nih, ketahuan dari umur ya. Kalau jurusnya kalau nggak salah ingat Wing Chun bukan Lausa. Betul, Wing Chun ya. Waktu JJ kecil saya nonton ini, saya pingin mau kasih JJ belajar bela diri ini ya. Kenapa? Kalau yang kamu nonton, tahu deh, tipe bela diri Wing Chun ini tipenya apa? Lanjut lagi, Ming. Nama kamu memang panggilannya Ming ya? Atau gimana? Nama aku Natasha sih sebenarnya, cuma karena pasaran, jadi aku lebih suka pakai Ming gitu. Ming, Chinese name. Ming ya, oke. Iya. Tadi kenapa lo? Oh, deh. Nah, apa keunikan dari style Wing Chun ini? Masih ingat nggak? Apa ya uniknya? Dia belajarnya dengan satu kayu doang sih sebenarnya. Sebat itu kayu doang, terus benar-benar latihan terus aja. Bedanya kan kalau biasa ada pedang, ada apalah. Nah ini benar-benar dengan kayu. Terus kayak dia bisa membaca lawan punya gerakan. Itu sih yang aku kayak wow. Ya. Betul ya. Thank you ya, Ming ya. Ini Xiaowei juga bilang Wing Chun cepat banget nyerangnya. Benar. Kamu tahu kenapa dia bisa cepat banget nyerangnya? Karena dia itu sebenarnya jurus-jurusnya adalah tentang bertahan. Ya, tentang bertahan. Jadi dia tidak akan melawan dulu. Dia tidak yang menyerang orang. Jadi dia memang bertahan dari serangan orang. Tetapi memang dengan pertahanan yang baik ya. Xiaowei kayaknya tahu banget deh ini Xiaowei. Xiaowei mau ngomong sesuatu nggak Xiaowei? Sayang nih kalau di ini aja, di chat aja. Yuk, Xiaowei. Saya ada kayu Wing Chun-nya juga. Xiaowei bilang, wow, Xiaowei kamu belajar ini. Cuma jarang dipakai. Xiaowei hari ini memutuskan dengan chat saja. Tidak apa ya. Xiaowei nanti kalau kamu memang ngomong-ngomong, kamu nyosor aja ya. Gitu ya, ngomong aja ya yang pakai Koko Xiaohan. Oke, Xiaowei. Ya. Jadi ini kisah nyata memang ya. Karena kisah nyata juga ada satu yang real. Jadi hari ini juga banyak yang memang mempelajari style kungfunya ini ya. Yang Lause sendiri juga sangat suka. Menurut Lause ya begitu ya sebenarnya belajar bertahan ya. Bukan untuk menyerang orang. Tapi sebenarnya terlebih dahulu untuk melindungi diri dulu ya. Nah itu ya. Nah, tadi Avengers, lalu Ip Man, lalu ini. Kisah ini yang kamu sudah sering dengar hampir setiap tahun kalau kamu di gereja ya. Fact or fiction. Silakan. Di meeting chat. Kamu langsung cepet fact. Cepet ini semua. Justin Auto cepet fact ya. Langsung cepet udah dah. Lalu kalau aku ngomong fiction, ini aku mesti diinjili lagi. Lalu nggak usah nih. Tambah lagi nih kalau udah selesai ini aku tambah lagi 2 jam nih sama nggak usah Sela, sama nggak usah Cory. Bener. Fact ya. Ini sekarang pertanyaan yang lebih bukan sulit sih, tapi kamu perlu mikir. Apa bedanya? Apa bedanya? Kisah nyata seperti Ip Man, kisah-kisah nyata yang difilmkan itu bukan cuma Ip Man ya. Kamu tahu nggak kisah nyata yang difilmkan lagi? Ada nggak? Ada referensi nggak?
Semangat ya nyanyi ya. Wes. Ya, seperti Ip Man, apalagi kisah nyata yang difilmkan. Misalnya tsunami ya, tapi itu setengah fiction, setengah apa. Ada yang memang dia ambil tsunami-nya saja yang di Aceh, tapi kisahnya dia kasih fiction ya. Ada. Tapi Ip Man ini memang kisah nyata. Apa bedanya kisah nyata seperti Ip Man ini dengan kisah nyata kebangkitan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus? Ini sama-sama kisah nyata loh, gitu ya. Nah, karena ini Lause sama preteens ya. Ini otaknya preteens sudah kritis dan pinter-pinter banget. Sayang kalau dibiarin tidur saja ya, hanya untuk main game. Coba mikir, yang sama-sama fact ini. Titanic juga kisah nyata, benar Xiaowei. Ya, apa beda kisah nyata Titanic, Ip Man, dengan kisah nyata kematian dan kebangkitan Yesus Kristus? Coba. Kamu bisa ketik di meeting chat ya. Nah, yang di YouTube kalau mau ikut respon, sayang banget ya, kamu bisa di sini ya, di link ini ya. Bit.ly bedanya apa ya? Kamu atau di barcode ini kamu bisa ikut respon di sana. Ya. Kalau yang di sini boleh ketik saja. Menurutmu apa bedanya kisah nyata seperti Ip Man, Bohemian Rhapsody, Titanic itu dengan kisah nyata kematian dan kebangkitan Yesus? Apa bedanya? Silakan ya. Pak Lause Sela mau berpendapat nggak? Oh, sorry belum kebuka Lause linknya. Oh, udah. Apa bedanya ternyata ternyata seperti itu? Ya, Lause Sela mau sharing di sini nggak, Lause Sela? Kalau aku pribadi, menurut aku perbedaannya tadi Amos udah sempet chat tuh bilang, dia bilang kalau Ip Man mati ya udah, kalau misalnya kalau Ip Man mati nggak bisa bangkit lagi, tapi kalau Tuhan Yesus mati bisa bangkit lagi, yang artinya berarti kayak kita manusia satu-satunya yang tidak bisa kita kontrol itu kayak kematian ya kan. Ya, nggak ada yang bisa menghentikan kematian. Berarti ketika ada sesosok yang bisa menghentikan kematian, kayak kita perlu apa ya? Kayak perlu wow, siapakah dia gitu? Kayak siapa orang yang bisa, intinya powerful banget sampai dia tuh bisa melewati kematian. Itu bikin penasaran sih yang pasti itu. Ya. Thank you ya Lause Sela ya. Benar, Amos bilang satu hal ya, Ip Man dan Yesus sama-sama mati. Tetapi Tuhan bangkit kembali. Oke. JJ, other true stories are written in the movie and worldwide. While the story of Jesus is written in the Bible and it's not really worldwide. Benar, ya? Benar. Kadang yang lebih diterima di dunia itu kisah Yesus atau kisah seperti Ip Man, kisah seperti Titanic gitu. Mana yang lebih diterima di dunia? Yang worldwide. Jujur aja deh. Yang mana? Grace. Betul, Kristo bilang. Bener ya? Kamu jujur banget. Ya. Makanya kadang anak remaja, anak muda tuh rasanya kalau di gereja, we are talking about something yang kuno deh, Lause ya, gitu ya. Yang di dunia itu nggak up to gitu ya. Itu hanya kayaknya orang gereja yang gembar-gemborin ngomong besar-besarnya. Tapi di teman-temanku, apalagi nanti kamu makin besar ya, itu bukan sesuatu yang friendly, betul. It's not worldwide, gitu ya. Tuh, thank you ya untuk kamu jujur semuanya ya. Kristo bilang yang lebih worldwide itu Ip Man, Titanic, gitu. Itu semua gitu loh. Nah, Lause kembali lagi. Memang di Alkitab bilang, ini 2 mati, tapi 1 bangkit, yaitu Yesus. Tetapi yang lebih diakui
ceritanya itu adalah cerita Ip-Man, bukan cerita Yesus. Benar sekali. Thank you ya. Kita akan sampai sekarang. Benar yang kamu bilang, selain bangkit, ya, selain perbedaan mereka, selain mereka bangkit, ini kamu perlu catat di kertas. Kalau kamu lihat itu, kamu catat di kertas. Kalau saja kamu berpikir. Sebenarnya ada satu hal lagi. Ada connected atau connection dengan kita. Kematian Ip-Man, kehebatan Ip-Man tidak ada hubungan sama kita, tidak ada connection sama kita. Tetapi kematian dan kebangkitan Yesus, Alkitab bilang ada connection sama kita. Ya, pegang baik-baik. Kalau kamu mau tulis, tulislah. Kadang nanti bisa ada sampai usianya, kamu sendiri yang ragu sama kebangkitan Yesus. Frankly speaking, nggak usah orang lain bikin kamu ragu. Kamu sendiri akan ragu. Ini beneran nggak kisah Yesus? Ya, sesuatu yang nggak worldwide, yang hanya orang gereja gembar-gemborkan. Lalu apa hubungannya sama aku? Gitu, sehingga kamu hanya setahun sekali ikut Easter karena memang itu dirayakan di gereja. Bila mau bukakan hari ini, kamu perlu catat. Bedanya kehidupan dan kematian Yesus adalah satu bangkit. Tetapi yang satu nggak worldwide. Tetapi yang satu dibilang, yang nggak worldwide di Bible, dibilang apa? Connected. Ada connection. Kematian dan kebangkitannya itu ada hubungan sama hidup manusia. Ip-Man, kematiannya nggak ada hubungan sama kita. Dia mau kaya, dia mau hebat, ya. Dia mau punya harta 10 miliar. 10 miliarnya itu ada hubungan sama Lausafini, sama kamu nggak? Tidak ada. Kita nggak bisa dapat pun 1 rupiah dari hartanya. Nggak bisa loh. Ya, kadang kita di sinema lihat Avengers begitu luar biasa, kita hanya senang 1,5 jam itu. Tetapi ada sesuatu nggak waktu Tony Stark pemainnya itu dapat 7 triliun ya katanya ya, pendapatannya dari itu triliunan. Waktu kita idolize him ya, happy. Lalu Tony Stark punya 7 triliun, ada ketiban sama kamu nggak? Ada dapat nggak kamu? Nggak ada sedikit pun, ya nggak ada. Tapi di dalam kematian dan kebangkitan Yesus dikatakan ada hubungannya sama kita. Ya, hubungannya apa? Inilah yang di Ibrani 2 ayat 14. Boleh dibacakan dengan tegas, Dede? Suaramu kan sudah kayak suara pembaca berita yang gitu ya. Coba bacakan, JJ. Karena ini perlu suara seperti itu. Ya. Yesus, Ibrani 2 ayat 14. Yesus menjadi sama dengan manusia, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ya, sebagai JJ itu baru kelas 7 ya. JJ baru kelas 7, dia bukan bapak-bapak ya, tapi memang suaranya sudah berubah. Ini hubungannya. Yesus menjadi sama dengan manusia. Kamu boleh sambil ngomong ya, walaupun kamu mute. Supaya apa? Ini hubungannya. Oleh kematiannya, ia memusnahkan apa? Iblis. Apa hubungan sama kita iblis? Karena dia berkuasa atas maut. Kenapa kita mati? Karena memang kita sudah dikuasai dosa. Kenapa kita mati? Karena apa? Karena iblis itu berkuasa atas maut itu di atas dosa kita. Hubungannya sama kita, apa? Yesus mati dan bangkit. Dia jadi sama dengan kita, supaya waktu dia mati sekali, setelah dia hidup sempurna di dunia, ia dapat memusnahkan iblis itu yang berkuasa atas maut. Ini Ibrani 2:14 ini hanya sedikit dari yang sesungguhnya. Kamu kalau baca yang full, kamu akan lebih apa? Lebih praise the Lord lagi. Kamu akan lihat connection-nya. Jadi boleh Sela, boleh tolong buka Ibrani 2:14 full. Baca full itu Ibrani 2:14. Ini nggak full. Ini kayaknya hanya one part of Ibrani 2:14. Baca full. Yang punya ini semua harus bawa Alkitab ya. Kamu siapin Alkitabmu semua, buka Ibrani 2:14. Yang ada marker masih pakai Alkitab buku, nggak usah juga bawa Alkitab buku lengkap semua ya, nggak usah ya. Ada HP, ada buku. Kamu boleh ambil warna, kamu warnain itu, kamu mark itu ya, supaya kamu bisa kembali lagi ke sana. Banyak orang yang nggak tahu ayat ini. Ibrani 2:14. Langsung Sela tolong bacakan. Ayat 14 dan 15. Oke. Ibrani 2 ayat 14 sampai 15.
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Kamu pernah baca ayat ini? Bisa-bisa nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Tapi powerful nggak ayat ini? Banget. It gives you the connection. Why this man that he said that he is God, he needs to come down from heaven, live like a man perfectly, and then go to the cross alone, and then die there. Yang orang banyak mock dia. Bilang apa? Kamu bilang kamu raja. Turun deh, selamatin dirimu. Kenapa kalau dia raja dia nggak turun? This is the reason behind. Ya, Alkitab catat kalau dia mau, dia panggil bala tentara surga yang waktu dia lahir datang ketemu sama malaikat. Sekumpulan bala tentara surga itu namanya legion. Ya, berapa legion itu bisa datang untuk turunin dia? Itu surga sudah tinggal tunggu perintah. Tinggal tunggu perintah. Tapi dia tidak. Dia sendiri di sana. Gak ada yang menemani dia. Staying there. Until apa? Dia bilang, tetelestai. Selesai. This is the reason behind. Kita baca bersama. Yang mungkin kamu baru sekali pernah baca ini. Ya, ini nggak worldwide. Tapi ini sudah ditulis ribuan tahun lalu. Ini nggak worldwide. Nggak ada di Hollywood cinema, Hollywood movie. Nggak ada. But this is written thousands years ago, ya, yang menghubungkan kematian Yesus. Kita baca bersama. Itu dua ya. Karena anak-anak itu manusia. Kita ya. Karena manusia adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus juga menjadi sama dengan manusia. Dan mendapat bagian dalam keadaan manusia. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia. Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada apa? Kepada kematian. Lause nggak akan lanjut dulu. Lause mau kita berhenti dulu ya. Kita bersyukur. Ambil waktu diam, kamu doa syukur. Sekarang sendiri sama Tuhan. Kita bukan lagi nonton. Kamu bukan lagi nonton Lause. This is not Hollywood cinema. Lause mau jujur, ini akan kalah dengan efek Hollywood cinema. But this is not movie. You are not watching something. You are listening to God's word. And then on certain point, you need to respond. Kamu perlu respon. Percaya atau tidak percaya. Kamu harus respon. Ambil waktu ini untuk berespon pada Tuhan. Mari dalam diam berbicara sama Tuhan.
Ini. Oleh karena itu, Alkitab benar-benar ngomong ini ya. Tadi yang JJ bilang, it's not worldwide, benar. Waktu kita bilang kebangkitan itu kekuatan Allah, dunia bilang apa? Kita kan bilang nih, bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah kita, ya. But it's not worldwide, ya. Bible ini nggak worldwide. Bagi dunia itu disebut apa? Kebodohan. Bener loh, ya. Yang tadi Justin bilang, Ipman lebih terkenal, lebih diterima gitu. Dan malahan Lausa tahu anak Lausa JJ waktu dia kelas 3. Entah dia masih ingat nggak, dia pernah pulang ke rumah nangis ya. Waktu itu kita baru pindah ke rumah yang berbagai latar belakang kepercayaan. Ada yang beda-beda kepercayaan. Dia pulang nangis bilang, Mama, kok Tuhan Yesus diejek? Dibilang, kok Tuhanmu itu mati di kayu salib telanjang begitu, nggak bisa turun. Pernah. Bagi dunia itu kebodohan. Ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Di Alkitab bukain satu hal. Bagi mereka yang akan binasa. Ini terbalik ya. Jadi dunia lihat salib bodoh. Di Alkitab bilang, Tuhan lihat salib itu kekuatannya. Ini jangankan sekarang ya. Ini gambar yang Lausa kasih. Kamu lihat di kiri nggak? Kira-kira kamu bisa lihat itu gambar apa ya? Itu gambar di abad ketiga, sebelum abad ketiga, tahun 200-an. Kita sekarang tahun 2021 kan. Ini gambar hieroglifik. Dulu kan belum tulisan, tapi gambar-gambar. Ini ada coret-coretan di dinding, ketemu nih waktu penggalian situs ya, ada gambar begini. Kira-kira itu gambar apa? Ada yang mau ketik-ketik, ada yang mau ngomong, langsung raise hand ya ngomong ya. Kalau selesai lah, tolong bantu lihat ya nanti ya. Itu gambar apa kira-kira? Itu sudah ada bahasa Inggrisnya kalau kamu lihat ya kira-kira. Gambarnya itu gambar apa sih kira-kira? Itu gambar manusia di sana. Gambar apa? It looks like a horse. Horse, ya seperti kuda. Seperti kuda. Lalu kudanya diapain? Grace. Amos, kudanya diapain, Amos? Gantungan di salib. Iya, kudanya itu kayak disalib ya. Ya benar. Jadi dari coret-coretan di dinding yang dibuat orang-orang di tahun 200-an itu ketahuan. Jadi waktu itu orang Kristen diejek begini. Orang Kristen bilang, ih kudamu, ya kayak ini bukan kuda, Tuhanmu bukan kuda. Ini apa? Keledai apa kedelai? Yang binatang itu kedelai apa keledai? Keledai ya? Hah? Keledai. Keledai, benar. Keledai ya. Ih Tuhanmu kayak keledai disalib. Waktu itu orang Kristen diejek begitu loh. Karena memang salib itu kebodohan. Waktu itu salib juga dilihat sebagai hukuman untuk orang-orang yang paling jahat. Ya, kita sekarang mungkin nggak ngerti karena salib itu udah di kalung kita begitu mulia, begitu indah bagi kita. Tapi bagi orang Roma waktu itu, salib itu untuk penjahat yang mati pun sudah nggak layak. Makanya dia dipertontonkan di sana supaya dia malu. Waktu anak Allah datang, dia mau bayar dosa. Dia dengan bebas, dia pilih satu hukuman yang bisa nyatakan kengerian dosa itu seperti apa. Dia mati di sana. Tapi orang-orang yang nggak kenal Tuhan, karena ini nggak worldwide, nggak sesuai dengan style dunia, mereka ejek. Dan waktu itu di tahun 200-an, di abad 3 dulu, ini digambarin. Tuhanmu itu kayak keledai digantung. Dibilang begitu. Itu kebodohan. Dan sekarang mungkin kamu nggak alami seperti itu. Tapi the lifestyle. Hari Jumat lalu kita kan belajar tentang lifestyle ya. Ada 4 lifestyle ya. Masih ingat nggak 4 lifestyle itu? Nah, siapa paling cepat itu 4 itu langsung ada di sini. Nggak usah kasih giveaway deh. Giveaway itu hadiah maksudnya. Nanti nggak usah titip, nggak usah kirim. Ada 4 kemarin yang di hari Jumat yang nggak usah ngomong. Nggak usah kasih 1 ya. 1 itu individualis. Ada 4. 3 lagi apa? Ayo ketik di meeting chat.
Justin Otto, ayo. 3 sampai 4 kalau ingat saja. Individualis, egois. Oke, Kristo ini ya. Kristo, kita kasih inilah reaction. Kita kasih reaction apa, Sesela? Amos udah 3, aku Amos 5. Egois, materialistis, hedonis, dan satu lagi ya. Lalu Kristo sambungin individualis, egois, materialistis, hedonis. Hedonis ada hanya. Oke, nanti Amos dan Kristo ya. Saya akan kirim ya giveaway-nya ke sana ya. Ya. Sesela nanti sambut beneran ini. Oke, beneran 4 ini ya. Jadi lifestyle dunia itu ini individualis, egois, materialistis, hedonis. Bagi dunia yang begitu, Tuhan perlu disalib itu bodoh, nggak usah. Kita nggak berdosa sampai segitu kok, sampai ada orang mesti mati buat kita, nggak usah. Tetapi waktu kita sadar, perkataan Alkitab kita itu berdosa dan hanya terhadap Tuhan yang kita lawan, kita butuh dibayar dosanya sampai segitu, maka bagi mereka, bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kita baca yuk sama-sama ya. 1, 2 ya. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kenapa dibilang kekuatan Allah? Kalau saya mau titip kamu 3 hal ini. Kamu kalau ada catatan, dicatat. Kalau saya mau dalam hidupmu, kamu ingat ini. Sehingga kamu penuh syukur setiap hari. Walaupun mungkin nanti ada hari kamu diejek orang. Karena kamu orang Kristen. Atau kamu sendiri jadi ragu sama Tuhan Yesus. Tapi kamu catat 3 hal ini. Ya, supaya kamu ingat terus 3 kekuatan Allah dari salib. Yaitu apa? Mission impossible. Mission impossible itu accomplished. Apa yang accomplished? Lalu saya kasih singkatan NBA. NBA. Tahu NBA ya? N pertama. Nubuat salib terjadi. Ini kekuatan Allah. Mission impossible itu accomplished. N. Nubuat salib terjadi. Ini kamu pasti heran-heran deh. Ada 2 ayat. Mazmur 22. Kamu tahu Mazmur 22 ditulis berapa tahun sebelum salib, sebelum hukuman salib itu dibikin? Hukuman salib itu dibikin sekitar hampir 3.000 tahun lalu. Ya. Itu. Tetapi Mazmur 22 ini lewat 2000-an tahun yang lalu dan nggak sampai 3.000. Tetapi Mazmur 22 ini kamu tahu ditulis lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Jadi Mazmur 22 ini sudah ditulis 1.000 tahun sebelum hukuman salib diciptakan. Ya. Jadi Mazmur 22 ini sudah ditulis berapa ribu tahun sebelum hukuman salib diciptakan? 1.000 tahun. Hukuman salib ini diciptakan oleh kaum Phoenician. Ya, memang ini diciptakan untuk hukum orang yang sudah nggak layak, yang dibilang penjahat yang udah nggak layak, bahkan mati pun udah nggak layak. Jadi mati pun saking dia jahatnya, mati pun nggak layak lagi. Jadi caranya mereka disalib supaya apa? Mati enggak, hidup enggak, kayak orang terkutuk di sana. Itu penyaliban. Jadi 1.000 tahun sebelum hukuman salib dibuat, 1.000 tahun tiba-tiba ada Daud yang tulis begitu. Karena Roh Kudus kasih dia tahu tentang nanti ada raja yang akan dihukum begitu. Kamu udah siap? Enggak? Kamu pasti pernah baca ini. Kamu terkejut. Yang ada Alkitab buka Mazmur 22 ayat 17. Dibuka. Mazmur 22 ayat 17. Amos bisa bacakan nggak, Mos? Ya. Mazmur 22 ayat 17. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangiku. Ya, ayat 16. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku.
sampai sana. Kamu kalau baca nggak tahu waktunya ini ditulis 1000 tahun sebelum Yesus lahir. 1500-an tahun sebelum Yesus lahir. Dan 1000 tahun sebelum hukuman salib dibuat. Raja Daud, ini yang nulis Raja Daud, tapi Roh Kudus yang kasih dia penglihatan. Nanti di satu waktu ada seorang raja yang digituin. Kamu nanti kasih waktu hari ini untuk baca sendiri Mazmur 22. Ini memang Mazmur yang ribuan tahun lalu sudah kasih nubuatan, kasih lihat Yesus itu diapain. Jadi memang salib ini udah disiapin untuk tebus dosa manusia. Baca ayat ke-1. Coba lihat ayat ke-1. Coba JJ baca. JJ dapat ayat 1? In Mazmur 22. Ya. Okay, hold on. Mazmur 22, verse 1. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Sampai di sana stop. Siapa yang ngomong ini di salib? Jesus. Yes. Tapi ini ditulis berapa lama sebelum Yesus ada? Lebih dari 1000 tahun. Dan 1000 tahun sebelum salib itu dibuat. Dibilang ini raja akan dihukum begitu. Tadi yang Amos baca ayat 16, Mos baca sekali lagi, Mos. Ayat 16. Sebab anjing-anjing mengelumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Waktu itu belum ada hukuman tusuk tangan, tusuk kaki. Tapi Roh Kudus sudah sampaikan pada Daud, satu hari Allah ada raja yang dihukum begini, yang tangannya dan kakinya ditusuk. Nubuat ini sudah dikasih tahu. 1000 tahun bahkan sebelum hukuman salib dibuat. Ngeri ya, luar biasa ya. Ini memang sudah didesain untuk apa? Bayar dosa manusia. Dan di ayat ke-27 ditulis apa? Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Benar nggak? Kamu sekarang hitung. Hampir semua bangsa. Sudah ada orang Kristen yang cinta Tuhan. Mission impossible accomplished. Hari ini karena waktu nggak banyak Lause baru kasih kamu ayat yang dikit ini. Itu begitu banyak tulisan-tulisan tentang Kristus yang akan disalib sudah ribuan ratusan tahun sebelumnya. Dan itu accomplished. Mazmur 22 ini bawa kita ke kaki salib. Itu Mazmur 22. Yesaya 53 yang ditulis 700 tahun sebelum Yesus lahir. Lihat ini ya, 700 tahun sebelum Yesus lahir. Kasih tahu arti salib. Kalau tadi Mazmur 22 kasih tahu kita di kaki salib itu seperti apa ya. Jadi udah kayak kasih lihat tontonannya. 1000-an lebih tahun yang lalu sebelum itu terjadi udah dibawa ke kaki itu untuk nonton. Watch the trailer. Kita sekarang buat trailer kan kita ya. Watch the trailer. But it is 2000 years ago. Wah, ini hebat sekali. Ini nggak worldwide, tapi no one can compare to this event. Yesaya, kita dibawa ke arti salib. Ini ditulis 700 tahun sebelum Yesus lahir. Lause Sela, tolong bacakan Lause Sela. Yesaya 53 ayat ketiga. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kristo,
Ini tadi ditulis berapa ratus tahun sebelum Yesus lahir. Ingat nggak? Ada yang masih ingat tadi Lause bilang ini sudah ditulis berapa ratus tahun sebelum Yesus lahir, Justin? Jadi kalau nggak salah 700 tahun ya. Betul. 700 tahun sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus disalib, tapi it's very clear picture nggak? Penjelasan yang sangat jelas nggak tentang apa yang akan terjadi di salib? Sangat jelas nggak? Sangat jelas sekali. Ini trailer yang benar-benar trailer jelas deh. Mission impossible accomplished. Nubuat salib terjadi. Itu kenapa disebut kekuatan Allah. JJ, Amos, it's not worldwide, ya. Ini apa? Keterkenalannya nggak seterkenal Titanic dan Hitman, tapi kehebatannya, kekuatan Allah ini nggak tertandingin. Nubuat salib terjadi, ya. Yuk kita berhenti sebentar. Kita mau puji Dia. Nggak ada yang lain, nggak usah minta dulu. Kita sekarang puji Dia saja, langsung mau puji Dia. Buat kamu yang mau tulis di meeting chat ini silakan. Pujianmu buat Tuhan. Tapi buat kamu mau tulis di sini, tulislah. Ya, nanti ada pertinggal Lause kasih Lause Kori untuk kasih kalian. Puji Dia. Pakai aja 1 atau 2 kata. Sebut Dia misalnya apa? Awesome. There's no God like you. Ya, you're the best. Ayo, puji Dia. Sekarang kita berhenti. Kita nyanyi lagu How Great Thou Art. Ya, sambil diiringi lagu apa? Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Kamu boleh tulis di meeting chat ya, pujianmu buat Tuhan. Atau di link tadi. Maka puji Dia. Ku pun memujimu. Amos, awesome. Ya. JJ, he's a life changer. Yes, amin. Amazing, Lause Sela ya. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, Lause Kori, wonderful Savior. Melihat ciptaanmu yang kita sama-sama pujikan, maka jiwa. Maka jiwaku pun memujimu. Katakan sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Lause bisa minta tolong JJ untuk bawa doa puji Tuhan, JJ? Oke. Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Paskah untuk hari ini. Terima kasih untuk semua yang diberi untuk hidup kita. Terima kasih semua yang diberi agar kami bisa tetap senang dan bisa mempercayai-Mu. Terima kasih untuk dunia ini. Terima kasih untuk semua yang Kamu beri kepada kita. Walaupun kami semua di sini berdosa, kami mohon agar memaafkan kami. Walaupun kami tetap melakukannya dan kita tahu kita bersalah, tetapi tetap melakukannya. Mohon agar kita bisa hentikan dosa itu dan
terima kasih untuk kematian-Mu di kayu salib agar kami bisa dimaafkan, dan terima kasih untuk semua yang diberi untuk kita agar kami bisa tetap hidup. All the blessings that we had, dan sekarang kami ingin mengakhiri Paskah untuk hari ini. Terima kasih untuk semua yang diberikan untuk hari ini, all the blessings from today, dan semoga kita semua tetap sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you JJ. Masih ada 2 lagi. Banyak sekali ya kekuatan Allah ya. Kita lihat ya. Tadi N, nubuat salib terjadi. NBA kan, B. Kalau nubuat aja, Yesus nggak bangkit, itu nggak jadi semua. Tapi ini terjadi karena apa? Bangkit Yesus. Yesus bangkit. Kalau yang dia omongin semua yang gede-gede itu, dia nggak bangkit. Itu omong doang. Batal. Omong doang. Yang lu ngomong gede, itu semua tapi lu nggak bangkit. Berarti powermu nggak terbukti. Nubuat itu terjadi, dia mati. Tapi kalau dia mati saja di sana, dia nggak bangkit, itu nggak ada powernya. Tetapi the record of the Bible, and not only the Bible, but many writings after that, Lausa nggak bisa ngomongin nanti lebih besar, Lausa pengen kamu punya kesempatan, kamu lihat the proof of the resurrection. Ini yang dicatat Alkitab. Lausa boleh minta tolong Justin untuk baca, Justin. Matius 28 ayat 1-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya. Lanjut, maka terjadilah gempa bumi. Yang mana? Udah keluar? Paragraf 2? Belum ya? Di kamu. Setelah hari Sabat lewat, Maria yang lain maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah ke tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Amin, luar biasa ya. Jadi kenapa ini kekuatan Allah? Karena nubuat salib terpenuhi, tapi juga yang terutama Yesus bangkit. Bangkit Yesus ya. Jangan takut pergi dan katakanlah pada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea dan di sanalah ia akan melihat aku. Dan Paulus mencatat sampai Yesus naik ke surga ada 500 orang saksi mata yang lihat dia, yang nggak bisa dibantah waktu itu. Dan sampai hari ini kebangkitan Yesus itu valid, sah. Orang yang ngerti hukum tahu the testimony, saksi itu saksi-saksi yang sah semua. Jadi berita yang kamu dengar hari ini itu bukan tahayul, ya. Itu berita yang orang-orang benar lihat sendiri. Dan mereka sampaikan, mereka tuliskan, dan Roh Kudus jaga sampai setelah 2000 tahun itu tersebar ke seluruh dunia. Seperti yang Mazmur 22 ayat 27 kita bilang, seluruh bangsa nanti akan apa? Tunduk menyembah kepada Allah itu. Kenapa itu kekuatan Allah? Karena itu mission impossible. Tapi itu mission accomplished. Yaitu apa? Paid in full. Sudah dibayar lunas. Dia bangkit. Ya, dia bangkit, dia mati untuk dosa kita,
dia diganti. Dia gantikan kita di sana. Tandanya apa? Dia bangkit. Sehingga selesai itu. Kita sudah dibayar lunas. Yesus bangkit. Berikan terima kasihmu pada Yesus. Yuk, dalam waktu yang singkat ini di meeting chat, kamu tulis terima kasihmu pada Tuhan Yesus. Terima kasihmu pada Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu. Kamu tulis di meeting chat. Hidup itu berterima kasih sungguh-sungguh pada dia. Yang terakhir tadi kan NBA. Ya, nubuat salib terjadi, Yesus bangkit, dosa dihapus saja. Oh, ini ada yang lebih hebat lagi. Aku dapat mulianya. Aku dapat mulianya. Di salib itu bukan saja terjadi ganti. Dia gantiin kita dihukum. Enggak. Tapi ini, ada terjadi apa? Tukar. Terjadi apa? Tuker. Ya, tuker apa? Mulianya jadi punya kita, dosa kita dia ambil, dia kasih kita mulianya. Sela. Teman-teman, kita bersyukur ya untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Laksel ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini bisa menjadi pedoman untuk hidup kita selanjutnya. Sekarang aku mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri dengan seluruh jemaat Tuhan di muka bumi ini. Mari kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasul. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman silakan duduk. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Pokok doa syafaat untuk minggu ini adalah mengenai kesehatan setiap yang kita di dalam masa pandemi ini. Mari kita berdoa agar kiranya Tuhan yang boleh terus melindungi dan menyertai setiap yang kita. Mari kita berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan dari rasa syukur kita pada Tuhan. Ayat persembahan diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR code yang sudah tersedia, juga bisa melalui GoPay, OVO ataupun Dana. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan kembali lagu Seperti yang Hidup. Yesus namanya menyembuhkan,
Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebagian hidup ada hari esok. Sebagian hidup ku tak bentar. Kau satu tahu dia bahkan hari esok. Hidup jadi berarti dia hidup. Minta tolong Lausuf ini untuk boleh tutup kita di dalam doa. Ya, mari kita ini berdiri ya kita ya. Mari kita berdiri dengan penuh hormat dan syukur. Kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu, kekuatan-Mu, dan juga Engkau mengejar kami, bahkan sampai ke kayu salib. Dan kuasa-Mu membangkitkan-Mu. Sehingga kami punya pengharapan, tidak takut pada kematian. Dan bukan saja tidak takut kepada kematian, tapi kami bisa hidup dengan kuasa kebangkitan yang dari surga. Bersukacita, berpengharapan, tidak menyerah, dan selalu berjuang melakukan yang baik, belajar sungguh-sungguh, bahkan ketika tidak dilihat orang. Tuhan, kami persembahkan hidup kami. Terima kasih. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, dan Engkau Allah yang begitu berkuasa. Engkau bangkit dari kematian. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saat teduh. Ya, ibadah kita telah selesai, teman-teman. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah. Yang mau kasih reaction ke Lausuf ini, boleh yuk. Ya. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Terima kasih Lausuf ini. Terima kasih Lausuf ini. Sama-sama. Semangat ya. Ya. Oke. Bye-bye. Thank you JJ juga. Suaranya JJ mantap banget kayak Bas-bas Bas-bas ya. Langsung Ming-Ming juga ya. One day we meet ya. Ketemu satu hari ya. Saya dulu ya. Bye-bye. Dadah. Hai Amos, bye-bye semuanya. Dah, gua matiin ya.